Semua budidaya nggak ada yang nggak bisa dihubungkan dengan maggot BSF, termasuk peternakan sapi. Intinya budidaya maggot BSF luar biasa. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini kita lagi cek satu budidaya yang mana budidayanya itu semuanya yang mengerjai farm tersebut adalah ibu-ibu. Hari ini ketika ibu-ibu bisa menjalankan satu farm atau peternakan dengan baik, maka insya Allah hari ini buat bapak-bapaknya dan buat anak mudanya jangan mau ketinggalan. Yuk kita lihat budidaya beliau. Alhamdulillah kita sampai ke salah satu farm tim kita di daerah Secanggang. Luar biasa, tempatnya memang betul-betul jauh. Dan setelah saya tadi keliling-keliling sejenak, untuk budidaya sebenarnya ini udah tinggal mengintegrasikan ke BSF. Masalahnya di sini adalah setelah saya lihat dari bangunan yang terbangun, itu yang jadi masalah adalah tukang. Karena memang dari segi bangunan, nih teman-teman bisa lihat, untuk tiang sebaiknya itu pakai tiang 23, tapi ada sebagian yang pakai tiang 12, dan tinggi bangunan juga nggak disesuaikan dengan ternak yang ada. Kalau nengok dari bahan, ini udah bener-bener bagus. Jadi kita ngambilnya sambil hujan-hujanan nih. Bahannya udah cukup bagus. Kendalanya ini di tukang aja. Karena beliau ini udah bener-bener udah ready. Untuk bebek udah ready, tinggal bertelurnya aja. Dan untuk pembuatan kandang-kandang yang lainnya juga udah ready. Cuman masalahnya nih saya lihat, bebeknya demon, sabar loh. Jadi untuk pembuatan kandangnya ini memang benar-benar agak bermasalah lah, memang kurang rapi untuk masalah kandang. Oke, nanti ini kita benahi lagi supaya nanti kedepannya lebih baik dan beres. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beliau dan keluarganya, alhamdulillah sebenarnya kemarin budidayanya sudah berjalan dengan baik dan benar. Tapi ketika ayam terus bertambah dan jumlah ternak semakin banyak, maka beliau mau nggak mau dipaksa untuk membuat kandang yang lebih besar dan lebih baik lagi. Dan luar biasa, ini ada security-nya. Ini security mengerikan. Di sini untuk telur semua udah ready, bahkan DOC sudah diproduksi walaupun sedikit karena ini butuh sentuhan sedikit lagi. Karena DOC yang beliau miliki itu rata-rata hasil dari tetasan beliau. Dan alhamdulillah kemarin beliau beli mesin tetas dari saya setelah membeli mesin dari berbagai tempat. Dan untuk tempat, alhamdulillah tempat-tempat yang kemarin ini semuanya sudah diintegrasikan ke maggot. Masalahnya ketika hujan datang, karena memang kandangnya itu kandang-kandang seadanya, maka masalahnya muncul. Alhamdulillah ini kandang-kandang baru beliau. Kemarin masalahnya adalah minimnya tukang, dan kadang tukangnya itu benar-benar bukan tukang beneran, akhirnya tukang-tukangan. Dan kalau dilihat ini banyak dikerjai beliau dengan abang iparnya. Jadi intinya karena bukan memang pekerjaannya, ya agak mereng ke sana mereng ke sini. Insya Allah nanti akan kita bantu untuk mendatangkan tukang, tujuannya untuk perbaikan-perbaikan. Karena dari seluruh budidaya beliau ini benar-benar sudah ready dan membutuhkan tempat yang layak untuk budidaya ayam beliau. Untuk jumlah indukan dan stok indukan, alhamdulillah beliau sudah ready. Intinya kita ke depan sekali lagi datang kemari sambil membawa tukang untuk perbaikan-perbaikan yang hari ini jadi kendala. Ada kendala dalam salah satu sarana yang kita buat dalam budidaya. Ke depan ini akan benar-benar menyusahkan buat si pembudidaya. Yang kedua, siklus akan terganggu, yang sudah jelasnya akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya.
Oleh sebab itu hari ini kita memproduksi beberapa produksi kita adalah jaring BSF. Hari ini banyak yang produksi jaring BSF itu menuruti dari pembeli atau buyer. Tapi hari ini di PT saya nggak akan mau menuruti permintaan buyer apabila sarana yang diinginkan itu tidak sesuai dengan siklus hidup BSF. Hari ini banyak yang jual jaring dengan panjang 1 meter. Jadi intinya bapak-bapak ketika beli di saya nggak akan jual barang-barang tersebut ketika tidak memenuhi daripada standarisasi SOP dari BSF itu sendiri. Karena terus terang hari ini banyak yang menjual itu sesuai dengan keinginan si pembeli. Yang akhirnya ketika masalah dalam satu budidaya itu mereka menyalahkan, wah budidaya BSF susah, wah budidaya BSF ribet. Sebenarnya budidaya BSF ini nggak ribet, gampang ketika kita mengerti apa kemauan dari si BSF itu sendiri. Intinya buat teman-teman hari ini ketika membeli produk dari saya, baik jaring BSF, mesin tetas, hari ini kita jual sesuai dengan standarisasi ayam atau standarisasi BSF itu sendiri. Jadi ketika teman-teman ingin custom, minta permintaan sesuai dengan keinginan teman-teman, walaupun mempunyai uang, ketika tidak sesuai dengan SOP yang ada pada saat ini atau tidak sesuai dengan SOP kandang si BSF ataupun mesin tetas, kita nggak akan menjualnya. Maka di awal-awal mungkin banyak juga yang jengkel ke saya, beli prepupa setengah kilo. Jadi intinya 1 kilogram prepupa saja itu bisa nggak panen telur. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang hari ini jadi viewer di channel saya, ketika teman-teman beli produk saya prepupa, kenapa harus 1 kilo? Telur BSF, kenapa harus 10 gram? Jawabannya adalah ketika teman-teman beli prepupa kurang dari 1 kilo, prepupa nggak akan menetas serentak seluruhnya bersamaan. Ketika jumlah BSF sedikit di kandang BSF, maka yang terjadi adalah teman-teman nggak akan dapat nggak dapat telur. Teman-teman nggak dapat telur, maka teman-teman akan menyalahkan, waduh prepupanya bermasalah, waduh yang jual nggak bener. Padahal kesalahan tersebut terjadi akibat para owner atau para buyer yang membeli barang tersebut nggak ngerti tentang budidaya BSF. Prepupanya murah, cuman kondisinya seperti ini, masih campur antara maggot yang sudah mau menjadi prepupa dengan prepupa. Akhirnya dijual murah meriah muntah. Di sini kita nggak akan menjual produk-produk kita dengan seperti ini. Intinya hari ini kenapa produk kita hari ini lebih mahal dibandingkan dengan yang lain? Salah satu jawabannya adalah kita mempunyai garansi 100% kembali apabila terjadi kematian pada saat produk-produk yang kita kirim hari ini itu semuanya sudah memenuhi daripada standarisasi pengiriman. Intinya kita sudah melakukan pengiriman ke berbagai provinsi. Alhamdulillah provinsi terjauh Papua dan daerah Sulawesi, Kabupaten Bone-Bone. Itu prepupanya kurang lebih perjalanan 15 hari dan alhamdulillah masih selamat. Karena apa? Tata cara pemakingan prepupa baik dan benar. Dengan seperti itu, semua kendala di jalan insya Allah sudah tidak ada masalah lagi. Teman-teman saya, para subscriber dan para viewer, jika ada yang jual prepupa terus dimasukkan ke dalam botol yang seperti ini dengan cara dilubang-lubangi menggunakan solder, ini maaf aja buat teman-teman yang lain yang hari ini melakukan penjualan dengan menggunakan botol ini, sebaiknya belajar lagi. Terus terang, kita di awal-awal budidaya tahun 2017 sudah melakukannya. Akhirnya pengiriman lebih dari 2 hari ataupun lebih dari 5 hari itu prepupa yang kita masukkan ke dalam botol tersebut. Apabila kita melakukan pengiriman dalam satu tempat, jumlahnya lebih dari 2 kilo, maka secara otomatis prepupa bisa mati di angka 50-70%.
Buat teman-teman yang hari ini beli prepupa dengan menggunakan botol aqua, ciri-cirinya apabila prepupa mati itu kempes, lembek, dan bau. Itu yang paling gampang menandai prepupa itu mati. Jadi intinya buat teman-teman hari ini yang pengen pesen prepupa, jangan kurang dari 1 kilo. Dan yang kedua, jangan pernah mau di packing dengan menggunakan botol aqua. Salah satu kelayakan untuk mesin tetas adalah, nah ini namanya sistem turning. Jadi goyang ke atas, goyang ke bawah, ini adalah sistem turning namanya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika mau beli mesin tetas, sebaiknya benar-benar mengerti dan paham tentang mesin tetas. Jika belum paham, pastikan yang membuat mesin tetas juga ikut menetaskan ayam. Karena apabila satu orang pembuat mesin tetas tidak menetaskan ayam, dia nggak peduli dengan daya tetas atau mesin yang dibuatnya. Sejauh ini seperti itu. Intinya di sini juga tempat untuk kelembaban, dan di sini kita pakai termostat XH W3001. Ini kapasitas kurang lebih 100-an kalau nggak salah. Intinya buat teman-teman ini review. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian mesin tetas dengan menggunakan rak geser, sebaiknya benar-benar teman-teman pahami. Hari ini kita buat mesin tetas. Sebenarnya kalau ditanya apakah ini layak untuk dijadikan mesin tetas, sebenarnya kalau ngikuti standarisasi perusahaan ya belum. Karena di sini akhirnya nanti di bawah ditaruh untuk jadi hatchery, membuat kelembapan yang atas dan kelembapan yang bawah itu terganggu. Oke, dan ini tempat untuk air. Jadi airnya nanti beberapa minggu sekali diganti, atau setelah menetas diganti total. Teman-teman semuanya, hari ini yang punya mesin tetas, sebaiknya belilah mesin tetas dengan sistem turning. Nggak mesti harus beli dari saya, silakan beli dari mana aja. Tapi intinya pastikan yang membuat mesin tetas mengerti tentang mesin tetas. Yang kedua, dia juga ikut menetaskan telur. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau dia nggak ikut menetaskan telur, dia nggak peduli dengan daya tetas mesin intinya yang dia hari buat. Ini Bapak Ibu semuanya yang pengen custom dalam pembelian jaring BSF, custom dalam pembelian mesin tetas, semuanya akan kita penuhi ketika custom atau ukuran yang bapak-bapak, ibu-ibu pengen buat itu masih sesuai dengan sarana atau SOP, baik itu BSF ataupun ayam. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan SOP, BSF ataupun ayam, sudah jelas saya nggak akan menjualnya. Jadi intinya hari ini kita bukan cuman sekedar jualan. Ada sebagian yang bilang, YouTuber semua diomongin, semua dibicarakan, asal ngomong aja. Hari ini Bapak Ibu semuanya, hari ini yang pertama YouTube saya ini awalnya untuk sharing. Yang kedua hari ini alhamdulillah bisa berbagi. Yang ketiga hari ini Bapak Ibu perlu ingat, saya budidaya dari tahun 2016. Hari ini pengolahan sampah yang saya lakukan itu saya dibayar. Jadi intinya hari ini saya ngolah sampah dari limbah beberapa perusahaan. Atau mungkin Bapak Ibu ingat limbah B3. Satu rumah sakit bayar saya ngolah sampah itu bayarannya insya Allah cukup untuk makan, minum, tidur satu keluarga saya selama 3 bulan. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bantu Bapak Ibu untuk menjual dari barang-barang produk dari PT kami. Intinya produk-produk ini bukan milik saya pribadi, tapi ada tim-tim yang hari ini sudah belajar dengan saya, kemampuan istrinya bisa menjahit. Akhirnya saya suruh beliau untuk produksi dan jual untuk jaring BSF-nya. Begitu juga prepupa, telur dan yang lain-lain. Hari ini banyak dijual dari tim-tim yang ada di bawah naungan PT Khan Integrated Bump di seluruh Indonesia. Contoh pengiriman hari ini di Sulawesi itu nggak saya kirim dari Medan, tapi saya kirim dari Sulawesi.
Dan besok ada pengiriman untuk Kalimantan dan itu saya kirim dari Kalimantan. Intinya Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu pesen sesuatu terus saya katakan nggak bisa, berarti ada sesuatu yang memang ketika saya kirim itu akan merugikan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu pengen lihat bagaimana beberapa perusahaan membayar saya dalam tata hal pengolahan sampah. Ini akan saya kasih sedikit. Ini adalah beberapa produk yang ketika saya sanggup mengolahnya, maka perusahaan-perusahaan dari beberapa PT tersebut akan bayar saya. Intinya ketika satu rumah sakit bisa saya olah sampahnya atau yang dikenal dengan limbah B3, maka insya Allah itu sudah cukup untuk ya kurang lebih jajan makan anak istri saya selama 3 bulan. Jadi intinya hari ini beberapa pasar yang hari ini saya dapat semuanya itu berkat doa Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya hari ini yuk kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati, saling asah, saling asuh. Oke Bapak Ibu semuanya, mungkin di kesempatan video ini yang dapat saya sampaikan. Benar datangnya dari Allah, salah karena kurangnya saya dalam belajar untuk perkara-perkara yang hari ini belum saya kuasai. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang hari ini kepengen belajar cara budidaya maggot besep yang terintegrasi ke dunia peternakan, perikanan, dan pertanian, itu kami adakan di bulan Agustus ini di tanggal 7 di hari Minggu. Kami ulangi, di tanggal 7 di hari Minggu. Insya Allah buat Bapak Ibu yang pengen ikutan atau pengen mendaftar, nomor WA saya ada di bawah ini. Alhamdulillah buat Bapak Ibu semuanya tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.